Ya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto akhirnya melakukan klarifikasi terhadap tuduhan bahwa dirinya menjadi dalang kerusuhan 1998 dan penculikan aktivis mahasiswa. Ya, untuk mendiskusikan siapa yang patut bertanggung jawab atas kasus penculikan aktivis dalam kerusuhan 98 telah ada di studio TV One mantan Kaslos Pol Abri yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan. Ada Letjen TNI Purnawirawan Yunus Yosvia. Selamat sore, Pak Yunus. Selamat sore. Ya, dan juga sudah hadir sama kami kuasa hukum tim ses Prabowo Hatta, Pak Egy Sujana. Selamat sore. Selamat sore. Saya ke Pak Yunus lebih dahulu. Pak Yunus, kemarin ada 10 poin yang kemudian disampaikan oleh Pak Wiranto dalam konferensi persnya. Ada 10 poin termasuk soal surat DKP, penculikan, hingga hubungannya dengan Prabowo Subianto. Apa penilaian Anda atas 10 poin yang telah dijabarkan, disampaikan oleh Pak Wiranto? Ada yang janggal di situ? Begini Mbak ya, pada tanggal 18 November 98, Menhan Pangap itu memberikan surat usulan kepada Bapak Presiden, dan itu klarifikasinya rahasia. Rahasia ya? Rahasia. Garis miring 811, garis miring P, dan seterusnya, spers, tentang usul pemberhentian dengan hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Udara terhadap Prabowo dengan hak pensiun. Dan dengan catatan berterima kasih, negara ini berterima kasih kepada Prabowo atas jasa-jasanya selama bertugas di Angkatan Bersenjata Republik. Jadi ini Pangap sendiri, ini rahasia. Jadi Pangap pada saat itu membuat ini rahasia. Kalau Wiranto sampai sekarang misalnya DKP seolah-olah seperti sudah terbuka gitu itu, ya? saya juga bingung juga itu. Nah ini saya pikir untuk ini saya kira perlu TNI mungkin TNI Angkatan Darat mengklarifikasi ini. Jangan-jangan sampai ini sudah merupakan pembocoran rahasia militer. Karena ini usulan saja rahasia. Pangap pada saat itu Pak Wiranto. Pak Wiranto. Penjelasan Pak Yunus berarti menjelaskan dua hal. Tadi bahwa surat adalah bersifat rahasia. Yang kedua, rekomendasinya adalah pemberhentian dengan hormat. Nah itu. Jadi saya pikir kalau sampai ada misalnya muncul lagi informasi ini sebaiknya agak heran. Itu satu. Yang kedua, tahun 2004 pada saat Pak Prabowo ini ikut konvensi di Golkar untuk calon presiden, kok kenapa nggak dipermasalahkan pada saat itu? Kemudian pada saat 2009 menjadi wakilnya Bu Megawati untuk Capres dan Cawapres, kok nggak dipermasalahkan? Ini rakyat Indonesia harus tahuin ada apa sebetulnya itu. Kemudian KPU yang kemarin 2009 dan 2014 udah klarifikasi clear. Ini saya pikir ada apa sebetulnya? Jadi pertanyaan kita semua ada apa sih? Kalau menurut Pak Yunus ada apa sebetulnya yang terjadi? Kalau ada apa saya bisa jawab dulu kali Pak. Pak Yunus jawab dulu. Jadi gini, sekarang kan ini Hanura itu kan masuk kelompoknya Pak Bu Megawati. Jokowi itu kelompoknya Bu Megawati. Sekarang Prabowo kelompok di sini. Jadi saya pikir wajar-wajar saja kalau sana apabila mentalitasnya kurang. Tapi kalau sampai itu dimanfaatkan, ini berarti kampanye black campaign. Dan inilah Bawaslu harus bisa mengklarifikasi ini. Jangan dibiarkan negara ini berlanjut seperti ini. Jadi ada dua saya pikir, aspek politik dan aspek militer. Pak, itu yang tadi Anda sampaikan adalah mengenai poin surat DKP. Kemudian ada poin lain ketika Pak Wiranto menyatakan di poin 6 soal aksi penculikan terjadi pada Desember 97 dan Maret 98 itu dilakukan Prabowo Subianto atas inisiatif sendiri, karena saat itu katanya Pangapnya bukan adalah Pak Wiranto. Saat itu Pak, yang Anda ketahui seperti apa sih? Yang segini, saya tidak mau terlalu berpolemik sampai sejauh itu ya, karena ini kan bukan pengadilan militer ini. Yang saya tahu bahwa untuk kasus itu kan sudah dilaksanakan pengadilan militer. Di antaranya yang diberhentikan apa? Prabowo sebagai komandan merasa bertanggung jawab moral. Ingat itu. Saya kira hampir sama mungkin kasusnya kembali waktu cebongan di Solo kemarin itu. Komandannya kan merasa tanggung jawab moral. Cuma mungkin di sini Pak Prabowo lebih jauh dia berani mengundurkan diri untuk siap untuk diberhentikan. Dalam posisi itu Pak Yunus, kalau Anda melihat dalam posisi militer,
apakah mungkin ketika seorang prajurit kemudian bergerak tanpa komando dari pimpinannya? Jadi gini, memang ya di dalam struktur militer itu ada namanya organisasi komando dan organisasi pembinaan. Kopassus maupun Kostrat itu organisasi pembinaan. Tapi Kodam dan Panglima itu adalah struktur organisasi operasi militer bisa. Jadi agak aneh juga kok sampai misalnya itu dianukan kepada yang bersangkutan. Gitu. Harusnya sebetulnya yang harusnya bertanggung jawab ini harusnya Pangdam dan maupun sana itu. Panglima. Panglima begitu ya. Panglima sampai Panglima tertinggi. Baik, menyambung tadi Pak Egy, Anda mempunyai pendapat yang sama ketika ada apa sih sebenarnya, itu pertanyaan semua orang. Kalau saya melihat dari dua sisi ya, sebagai aktivis nih, karena naluri aktivis itu lebih dominan, saya lebih lama menjadi aktivis, sejak tahun 79 saya aktivis. Itu dalam pengertian dua hal tadi yang saya maksud. Pertama, dari sisi perolehan persentase ini nih, hasil survei, ini kita udah mampu melampaui Jokowi gitu loh. Jadi kepanikan itu bisa terjadi sebagai satu analisis ya. Yang kedua, yang orang juga harus segera ingat, itu ada aktivis 98, adinda saya, si Faisal Assegaf itu melaporkan konfirmasi ke Kejaksaan Agung mengenai hasil rekaman transkrip Megawati dengan Jaksa Agung. Ini heboh dan bagaimana cara membantah situasi yang sudah dua hal penting ini untuk bisa menohok ke pihak Prabowo. Nah, mereka nggak punya alat lain, nggak punya kampanye lain kecuali yang soal HAM ini aja. Ya karena Prabowo nggak pernah korupsi, nggak ada yang lain-lain gitu. Artinya ini hanya untuk menjatuhkan Pak Prabowo elektabilitasnya. Ini cuma hanya untuk menjatuhkan Prabowo saja. Jelas. Dari segi militer tadi, dia sebagai Danjen Kopassus, sebagai Pangkostrat, nggak punya kewenangan merintahkan pasukan. Betul Pak ya? Iya. Nggak ada otoritasnya karena dia pembina. Jadi bagaimana dituduh macam-macam seperti ini? Dan juga dari segi logika ya, Anda harus paham, Prabowo saat itu sepengetahuan saya masih mantunya Soeharto. Masih ya. Bagaimana mungkin mantu mau melawan mertuanya, mengkondisikan rusuh supaya mertuanya jatuh? Itu logika, itu nggak masuk akal gitu loh. Jadi ini ada sesuatu yang memang dikondisikan. Yang kedua, dikaitkan juga dengan Habibie, kita harus lihat track recordnya. Habibie dan Prabowo nggak pernah ada konflik. Baik-baik hubungannya. Habibie tahu berdiri karena Prabowo mantunya presiden, gitu. Terus diisukan mau kudeta. Itu juga nggak masuk akal gitu loh, secara logis. Jadi akal sehat ini, anugerah Tuhan ini, Allah Subhanahu Wa Taala harus dipakai juga jadi alat analisis. Jangan rakyat tuh jadi bodoh gitu. Ya, baik Bang Egy. Ini sebagai aktivis tentunya juga mengalami apa yang terjadi pada Mei tahun 1998. Anda juga berada di dalamnya, tahu betul mungkin apa yang terjadi di sana, termasuk pembentukan PAM Swakarsa. Ya, apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu? PAM Swakarsa itu, sepengetahuan saya, kan dari komunitas kita ini yang muslim merasa terdesak, di sisi lainnya merasa kita ini terzolimi juga dalam konteks permainan politik ini. Jadi ini namanya PAM Swakarsa ya masing-masing aja berswakarsa, mendirikan sendiri. Nah, saya waktu itu pemimpin Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, dan saya mantan juga ketua umum PBHMI versi MPO. Jadi saya koordinasikan yang bisa saya koordinasikan untuk melawan keadaan. Ada yang memerintahkan nggak? Secara keseluruhan siapa yang nggak ada itu kesadaran kita yang kaum muslimin ini. Karena kita kan punya kebijakan waktu itu dukung Habibie gitu loh. Oh, ini yang saya ingat ya dalam peristiwa itu. Dan kita punya markas ada di Istiqlal, ada di masjid-masjid yang kita anggap strategis untuk bisa konsentrasi pasukan kita gitu loh. Karena udah head to head juga mau ribut dengan kelompok-kelompok mereka yang tidak suka dengan kita Islam.